Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Esya dan teman-teman semua. Di sini saya jadi teman sekali akan membahas tentang kajian literatur pada saya. Apakah kajian literatur itu? Kajian literatur atau literatur review adalah menganalisis atau pemeriksaan sistematis terhadap literatur ilmiah mengenai suatu topik tertentu. Kegiatan ini dilakukan melalui penulisan dan penelitian perpustakaan yang membaca berbagai buku, jurnal maupun pemberitaan lain yang relevan dengan topik penelitian, sehingga menghasilkan tulisan yang berfokus pada isu atau permasalahan tertentu. Kajian literatur menjadi langkah awal yang penting dalam menyusun rencana penelitian karena memberikan landasan teori, memperlihatkan perkembangan penelitian dahulu serta membantu peneliti menemukan arah dan sudut penelitian. Kajian literatur itu kayak sistematis gitu buat mencari sebuah isu atau topik mengenai penelitian yang akan diteliti. Lalu apa sih tujuan kajian literatur itu? Yang pertama, kajian literatur untuk memperkenalkan penelitian yang sudah ada, biasanya ditulis dalam bentuk makalah atau ulasan, misalnya Analysis of Anthropology, bermanfaat bagi peneliti pemula sebagai bacaan awal. Lalu yang kedua itu ada kajian literatur untuk mendukung penelitian sendiri, membantu memperluas wawasan, merumuskan masalah, memiliki teori dan metode, serta mengkritis penelitian terdahulu agar bisa menghasilkan temuan baru atau umumnya dipakai mahasiswa dalam skripsi, tesis atau disertasi. Lalu fungsi dari kajian literatur itu yang pertama membangun kredibilitas atau kajian literatur menunjukkan pemahaman dan penguasaan peneliti terhadap topik sehingga memberikan penghargaan pembaca. Lalu kedua, menghubungkan penelitian dengan wacana luas. Kajian literatur menempatkan penelitian baru dalam konteks penelitian sebelumnya dan memperluas khazanah pengetahuan. Yang ketiga itu mengintegrasikan pengetahuan. Kajian literatur ini merangkum, mentesiskan serta membedakan temuan yang akan diperdebatkan atau dieksplorasi. Lalu keempat, melahirkan gagasan baru, membantu menemukan celah penelitian, memberikan insight dan memunculkan hipotesis baru untuk penelitian lanjutan. Nah, dari beberapa fungsi kajian literatur ini bisa membangun kredibilitas, menghubungkan penelitian yang luas, atau mengimplikasikan pengetahuan dan menghadirkan gagasan baru. Lalu ada tiga jenis dasar kajian literatur. Yang pertama itu kajian naratif. Jenis kajian ini literatur tradisional, biasanya menyajikan ringkasan dari berbagai sumber untuk memberi gambaran menyeluruh tentang suatu topik yang bersifat fleksibel namun rentan terhadap subjektivitasnya dan bermanfaat untuk memahami konteks penelitian serta merumuskan ide atau hipotesis awal. Lalu yang kedua itu ada kajian literatur sistematis kualitatif, adalah kajian yang menelaah penelitian secara struktur dengan langkah metodologis yang tepat bertujuan menghasilkan tesis objektif dan berbasis bukti kuat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang fokus terutama pada praktik klinis atau bidang ilmiah tersebut. Nah, yang ketiga itu kajian literatur sistematis kualitatif atau meta-analisis, adalah kajian yang menggabungkan hasil dari banyak penelitian sejenis menggunakan teknik statistik sehingga menghasilkan kesimpulan lebih kuat, valid dan representatif
dibandingkan satu penelitian yang berbeda. Nah, ada juga jenis kajian literatur yang pertama ada konteks review, menunjukkan topik penelitian dengan pengetahuan yang lebih luas, biasanya muncul di awal laporan penelitian. Lalu ada historical review, melacak perkembangan isu, konsep, teori, metode, dan masa-masa. Lalu ada integrative review, merangkum pengetahuan terkini tentang topik tertentu termasuk hubungan dan kritik. Lalu ada methodological review, mengevaluasi dan membandingkan berbagai metode penelitian untuk tujuan tertentu. Yang kelima itu ada self study review, menunjukkan penguasaan penulis terhadap suatu bidang sering dipakai dalam pendidikan atau kuliah. Dan yang terakhir ada theoretical review, membandingkan teori atau konsep berdasarkan asumsi logika dan kekuatan penjelasan. Strukturnya itu tulisan itu biasanya ada pendahuluan, metode, hasil penemuan, pembahasan, simpulan, dan biasanya itu ada abstrak. Tapi ini kan metode ya kayak apa sih, pembahasan buat tulisan gitu loh, buat kayak literatur. Lalu ada cara penggunaannya, bisa dilihat ya teman-teman, biasanya harus menggunakan literatur di pengkajiannya secara tipikal. Berbagai literatur ini digunakan dalam sebuah jenis kajian kualitatif. Terus fungsi dari kajiannya ada kajian digunakan sebagai kerangka dalam menyusun masalah penelitian. Biasanya itu di bab penelitian. Bisa dilihat ya teman-teman. Itu ada sebuah artikel gitu, tapi dia membahas dalam sebuah kajian literatur. Buat metodologinya itu dia menggunakan artikel ini juga membahas kajian literatur, tapi metodenya dia menggunakan metode kajian literatur yang menggunakan sekian dari presentasi saya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, aku Hajma dengan NIM 23111001. Izin bertanya, apakah mungkin kajian literatur menghasilkan inovasi teoritis tanpa melalui penelitian lapangan terlebih dahulu? Ya, izin sebelum saya akan menjawab dari pertanyaan Hasma itu kan, apakah mungkin kajian literatur menghasilkan inovasi teoritis tanpa melalui penelitian lapangan? Bisa banget Hasma, kajian literatur itu tuh sebenarnya kayak nyari baca dan nyari apa sih, nyari semua kayak nyari bacaan dan gabungan ide-ide dari penelitian atau teori yang sudah ada. Dari situ kita bisa membuat ide baru atau inovasi baru dari
artikel atau bacaan buku dari sebelumnya tanpa harus terjun ke lapangan. Tapi bisa juga cuman dari kita nge-review dari literatur yang sebelumnya gitu. Inovasi itu hanya ide atau konsepan yang tentu langsung bisa digunakan. Itu hasilnya. Cukup dari aku. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sekian dari pembahasan karya tulis ilmiah kajian literatur dari saya. Cukup sekian, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.